Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Muhammad Nur Afandi, Prodi Ilmu Komunikasi kelas A, eh, Universitas Islam Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan negara dalam melakukan naturalisasi. Sebelum saya menjelaskan kekurangan dan kelebihan negara dalam melakukan naturalisasi, saya akan membahas eh, syarat menjadi WNI terlebih dahulu. Yang pertama yaitu orang yang lahir di Indonesia sekaligus orang tuanya seperti kita. Bahkan orang tua kita, kakek-kakek kita itu pasti lahir di Indonesia. Otomatis kita menjadi warga negara Indonesia pastinya. Dan yang kedua yaitu mm, anak yang lahir di mana bapaknya WNI dan ibunya itu WNA. Seperti contoh seseorang laki-laki WNI warga negara Indonesia kemudian merantau kerja ke seumpama Malaysia, kemudian bertemu dengan seorang perempuannya itu asli Malaysia, kemudian saling mungkin dengan pendekatan apa, terus saling jatuh cinta, kemudian menikahnya itu di Indonesia, kemudian setelah menikah melahirkan sebuah anak dan anaknya itu juga dilahirkan di Indonesia, maka otomatis anak itu menjadi seorang WNI. Kemudian yang ketiga yaitu kebalikan dari yang nomor dua. Yang nomor dua yaitu bapaknya itu WNI dan ibunya itu WNA. Yang ketiga yaitu bapaknya itu WNA, ibunya WNI. Ya, seperti itu. Dan nomor keempat yaitu tanpa dicatat ibu WNI secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Dan yang nomor 5 yaitu apabila anak tersebut tidak diketahui asal usulnya namun diketahui di rakyat Indonesia. Seperti contoh anak yang ditemukan di sungai. Biasanya itu banyak ya di Indonesia, ditemukan di sungai. Kemudian ada seseorang itu mengambilnya. Maka otomatis seorang itu menjadi seorang WNI. Mengapa? Karena ditemukannya itu di negara Indonesia. Jadi tergantung wilayahnya ya. Sama menemukan di luar negeri ya berarti orang itu WNA. Kalau di Indonesia ya berarti itu WNI. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin sekali dan sangat tidak mungkin ketika seorang WNA itu membuang di sungainya itu, mungkin sama di seorang orang tua yaitu membuang anaknya di sungai, seorang Malaysia membuang anaknya di sungai kemudian sampai ke Indonesia itu sangat tidak mungkin sekali ya. Itu pasti tidak mungkin. Maka ketika kita menemukan seorang anak atau seseorang itu menemukan anak di negara Indonesia, maka itu pasti anak itu otomatis orang WNI pastinya. Kemudian yang nomor 6 yaitu anak yang lahir di luar namun orang tuanya itu WNI harus melaporkan ke duta besar dan menjadi WNI. Jadi seumpama ada seseorang yang lahirnya itu di luar, kemudian namun kedua orang tuanya ini seorang WNI, maka dilaporkan ke kedutaan besar di dekat sana, maka menjadi WNI. Dan kemudian yaitu proses kewarganegaraan dan syaratnya yaitu yang pertama berusia paling sedikit atau minimal itu 18 tahun. Dan yang kedua yaitu bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun bagi seorang WNA itu yang tidak pernah pulang ya, itu minimal 5 tahun. Dan seorang yang seumpamanya itu pulang ketika hari Imlek, mungkin Natal, seorang WNA itu kembali pulang kampung ke rumahnya tersendiri, maka minimalnya itu bukan 5 tahun lagi tapi menjadi 10 tahun.
Dan yang ketiga yaitu harus menyertakan surat sehat jasmani dan rohani. Dan ini sangat sangat penting sekali ya. Kesehatan itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena kesehatan itu sangat berpengaruh besar pada diri kita, bahkan lingkungan kita. Jika kita seumpama ini kan musim corona, ada seorang WNA itu terkena jangkit corona, kemudian pergi ke Indonesia ingin menjadi WNI, maka ya tidak bisa langsung menjadi WNI, itu tidak bisa. Kemudian yang keempat itu bisa berbahasa Arab, yaitu sudah pastinya ya harus bisa bahasa Indonesia, bisa berbahasa Indonesia. Sudah pastinya kita ada seorang WNA kalau menjadi warga negara Indonesia itu harus bisa berbahasa Indonesia. Mengapa? Karena agar tidak terjadi kesalahpahaman atau menjadi mudah berkomunikasi dengan siapapun. Dan yang nomor 5, mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi seorang WNI itu syaratnya harus yang kelima itu mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Mengapa? Karena kita harus saling harus saling mencintai negara kita sendiri dan mengakui Pancasila dan undang-undang itu harus ya, sangat dianjurkan untuk mengakui Pancasila dan undang-undang dasar bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Dan yang nomor 6 yaitu tidak pernah dipidana dengan ancaman minimal 1 tahun. Kalau 6 bulan ini 6 bulan 3 bulan itu masih gak apa-apa ya. Ini minimal 1 tahun. Jadi seumpama ada seorang tersebut itu seorang WNA itu menjadi seorang kriminal atau membunuh seseorang, kemudian dipidana dengan ancaman seumpama itu 10 tahun, jadi tidak bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan yang nomor 7 yaitu harus melepaskan asal kewarganegaraannya bagi seorang WNA. Jadi seorang WNA itu kalau ingin menjadi seorang WNI itu harus melepas asal kewarganegaraannya. Seumpamanya orang itu orang Meksiko, kalau ingin menjadi Indonesia itu harus melepaskan harus melepaskan asal kewarganegaraan dari Meksiko. Jadi agar lebih mudah masuk ke warga negara Indonesia. Karena kita tidak bisa memiliki dua paspor ya. Tidak bisa, harus memilih salah satunya. Jadi kita harus melepaskan yang negara asalnya atau negara luar lainnya. Dan yang nomor 8 yaitu memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Jadi kita harus jadi seorang WNA itu kalau ingin menjadi WNI itu harus memiliki penghasilan yang tetap. Kemudian yang nomor 9 ini yaitu membayar kas negara. Daftar warga negara prosesnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi seorang WNA itu kalau ingin menjadi warga negara Indonesia itu harus membayar sebuah kas ya. Itu nominalnya itu 5 juta rupiah. Itu termasuk murah ya. Mengapa? Karena menjadi langsung nominalnya itu 5 juta. Kalau bagi seorang mungkin seperti kayak BTS itu atau orang luar yang menjadi artis di Indonesia ingin menjadi warga negara Indonesia, maka sangat mudah sekali kalau hanya membayar 5 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih kekurangan dan kelebihan negara dalam melakukan naturalisasi. Jadi kalau kelebihannya itu
kalau WNA menjadi warga negara Indonesia itu ini sangat mudah sekali ya. Kelebihannya itu mudah, kemudian sangat disiplin sekali, seperti kita ditanya di apa harus menyertakan sholat sehat jasmani dan rohani, kita harus sehat, kemudian paling sedikit 18 tahun itu kan sudah beranjak ke masa remaja. Dan kemudian kekurangannya itu yaitu sih dari nominalnya itu terlalu murah, kemudian sebenarnya itu saja sih, nominalnya terlalu murah sih, itu bagiku, menurut saya sendiri pribadi itu sebuah kekurangan ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan atau kelebihan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.